Selanjutnya jemaah, kita akan membahas jadi ortu yang soleh. Apa sih keutamaan ketika seorang manusia itu menjadi orang tua yang soleh? Baik, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menjaga kebaikan keturunan dengan kesolehan orang tuanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi. Cerita tentang beberapa kejadian di surat Al-Kahfi. Salah satunya adalah mengenai perjalanan Nabi Musa bersama Khidir. Ada 4 kisah yang menjadi motivasi hijrahnya para sahabat yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi itu diturunkan beberapa saat menjelang hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Untuk menguatkan mental para sahabat agar mereka siap hijrah meninggalkan kota Mekah yang mereka cintai. Karena mereka harus kehilangan rumah, mereka harus kehilangan properti, mereka bahkan kehilangan keluarga. Allah turunkan surat Al-Kahfi. Sehingga surat Al-Kahfi ini adalah surat penyemangat hijrah. Salah satu di antara kisah yang Allah sebutkan adalah kisah antara Musa dengan Khidir. Pada waktu Khidir dan Musa memasuki sebuah kampung, mereka istat'ama ahlaha, minta suguhan dari salah satu di antara rumah itu, tapi tidak ada satupun yang mau menerima. Betapa pelitnya kampung ini. Kita bisa sebut kampung paling pelit di dunia. 2 nabi yang datang, tidak ada satupun yang mau menyambut. Bahkan ketika mereka minta, misalnya minta suguhan entah minum atau apa, nggak ada satupun yang mau ngasih. Hingga akhirnya Khidir melihat ada tembok yang mau roboh. Lalu oleh Khidir diapain? Dibangun. Maka kemudian Nabi Musa komentar, kenapa kau nggak minta upah? Sehingga kau buat bangunan ini gratis. Padahal tadi kita minta makan saja nggak ada yang mau ngasih. Lalu Khidir menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang mau roboh itu adalah tembok milik 2 anak yatim fil madinati yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta warisan mereka. Lalu Nabi Khidir mengatakan wa kana abuhuma salihah, dan bapak mereka ini adalah orang saleh. Nah, Jamaluddin Al-Mahalli, beliau penulis kitab apa? Tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain ditulis oleh 2 Jalal. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang satunya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli menulis dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Kemudian beliau meninggal. Bagian depan belum ditulis. Akhirnya dilengkapi oleh As-Suyuti, dimulai dari Al-Fatihah sampai Al-Isra. Karena ini di Al-Kahfi, maka berarti kalimatnya dari Al-Mahalli. Al-Mahalli mengatakan, fahufidha bisalahihi fi anfusihima wa malihima. Dengan sebab kesolehan bapaknya, terjagalah keselamatan jiwa anak itu, sehingga tembok itu ketika dibangun dengan tegak, maka anak ini terlindungi dan hartanya juga terlindungi. Dan dikatakan di sini adalah wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang soleh. Allah menjaga anak keturunan kita dengan kesolehan orang tuanya. Baik, dari sini kita bisa lihat balasan kebaikan terkadang diwujudkan bukan dalam bentuk materi, tapi terkadang diwujudkan dalam bentuk anak keturunan. Dan mungkin kita nggak tahu siapa di antara anak keturunan kita yang Allah jadikan sebagai balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, coba Anda perhatikan ini. Bisa jadi Anda tidak ketemu balasannya. Sehingga Bapak Ibu beramal soleh, sekarang menjaga diri dengan maksimal, berusaha untuk menjadi orang baik.
Pak, sampai saya meninggal kok anak saya biasa-biasa saja, gak ada yang menonjol dalam bidang agama, padahal saya sudah berusaha untuk jadi anak soleh dan bapak soleh misalnya. Tapi ternyata keturunan saya biasa-biasa saja. Bapak tidak perlu putus asa, bisa jadi balasan itu didatangkan oleh Allah, bukan generasi di bawah Anda, mungkin beberapa generasi setelahnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dinyatakan, qauluhu ta'ala wa kana abuhuma salihah, zahirul lafzi was-sabiqu minhu annahu waliduhuma dinyatan. Secara makna tekstual, ayah yang dimaksud adalah ayah kandung. Abul dinya. Abu dinya itu maksudnya adalah bapak terdekat. Maksudnya ayah kandung. Namun ada sebagian yang berpendapat wakila wal abu sabi. Ada yang mengatakan ayah soleh yang dimaksud di surat Al-Kahfi itu adalah nenek moyang keturunan ke-7. Ternyata balasannya di keturunan ke-8. Wakila qalahu Ja'far bin Muhammad, dan ini adalah pendapat Ja'far bin Muhammad. Wakila al-ashr, dan ada yang mengatakan itu adalah nenek moyang yang ke-10. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan siapakah orang tua yang saleh yang dipuji oleh Allah di surat Al-Kahfi. Ada yang menyebut itu adalah nenek moyang yang ke-7, ada yang menyebut nenek moyang yang ke-10. Yang jelas Allah berikan balasan itu disebabkan karena kesolehan orang tuanya atau orang tuanya yang kita nggak tahu.